Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, kita akan belajar IPAS bab 8, Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Topik A, bumi berubah. Sebelum lanjut, jangan lupa ya anak-anak untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti jika Bu Guru upload video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa menontonnya. Lalu anak-anak juga bisa mengecek deskripsi ya untuk mengunduh file ini. Oke anak-anak, langsung saja. Tujuan pembelajaran di topik A ini nanti anak-anak dapat memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam. Yang kedua, nanti anak-anak mencari hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia anak-anak. Nah, adapun pertanyaan esensial yang pertama, bagaimana bumi bisa berubah karena faktor alam? Nah, coba anak-anak kita jawab pertanyaan ini ya. Nah, jawabannya yaitu bumi bisa berubah karena faktor alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan banjir. Faktor alam ini membuat permukaan bumi berubah. Perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia. Apa penyebab peristiwa alam bisa menjadi bencana alam? Jawabannya, suatu peristiwa alam bisa menjadi bencana alam jika menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bagaimana dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia? Jawabannya, dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia bisa menyebabkan kerusakan pada rumah dan harta benda, serta menyebabkan kehilangan nyawa dan cedera. Ini bisa membuat hidup kita sulit dan menyedihkan. Kalian tahu tidak, dulu ada toko roti yang enak di sini. Loh, sekarang kenapa tokonya sudah tidak ada ya? Kata ayahku, tokonya roboh karena gempa 10 tahun yang lalu. Bumi itu selalu mengalami perubahan ya anak-anak. Perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia. Penyebabnya yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam itu terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Banyak sekali contoh peristiwa alam. Beberapa peristiwa alam yang paling sering terjadi dan berbahaya adalah gempa bumi, gunung meletus, dan gelombang tsunami. Peristiwa alam bisa terjadi karena aktivitas yang ada di dalam bumi, sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia hanya dengan mata. Contohnya gempa bumi dan gelombang tsunami. Bisa juga karena aktivitas yang terjadi di bagian luar bumi dan terdapat tanda-tanda yang bisa kita amati, misalnya gunung meletus, angin puting beliung, dan badai. Tsunami itu adalah gelombang laut dahsyat yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut. Puting beliung adalah angin yang bergerak dengan cepat dan memiliki tekanan tinggi. Badai adalah angin kencang yang menyertai cuaca buruk. Bentuk peristiwa alam bisa bermacam-macam ya anak-anak. Peristiwa alam dapat terjadi di darat, laut, maupun udara. Contohnya guncangan bumi yang terjadi di darat, naiknya permukaan air di laut, dan angin yang berembus di udara. Tidak semua peristiwa alam bisa menjadi bencana alam. Suatu peristiwa alam bisa disebut bencana alam jika menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, anak-anak, contohnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor. Letusan gunung api terjadi karena adanya endapan lelehan batuan pada perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang memiliki tekanan tinggi. Tanah longsor diakibatkan oleh adanya gerakan massa tanah atau batuan menuruni atau keluar lereng akibat tanah atau batuan penyusun lereng yang tidak stabil.
Umumnya, banjir identik disebabkan oleh ulah manusia, namun banjir juga bisa disebabkan oleh faktor alam, seperti volume air yang meningkat sehingga daerah atau daratan menjadi terendam. Volume air dapat meningkat dikarenakan hujan deras dalam waktu yang lama atau naiknya permukaan air laut. Bentuk peristiwa alam bisa bermacam-macam. Peristiwa alam dapat terjadi di darat, laut, maupun udara. Contohnya, goncangan bumi yang terjadi di darat, naiknya permukaan air di laut, dan angin yang berembus di udara. Tidak semua peristiwa alam bisa menjadi bencana alam. Suatu peristiwa alam tadi ya bisa menjadi bencana alam jika menimbulkan korban jiwa. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, terutama gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Gempa bumi terjadi karena adanya tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung Merapi, atau runtuhan batuan. Aktivitas ini menimbulkan getaran di permukaan bumi. Nah, ini adalah gambar lempeng tektonik di dunia ya. Lempeng adalah bagian bumi dengan ketebalan antara 50–250 km. Tektonik adalah proses gerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekuan, lipatan, retaan, dan patahan. Mari mencari tahu. Nah, di situ ada pertanyaan, apa yang terjadi ketika kain ditarik secara perlahan? Jawabannya tanah bergoncang dan rumah mulai roboh. Yang B, apa yang terjadi ketika kain ditarik dengan kencang? Jawabannya tanah bergoncang lebih keras dan semua rumah roboh. Yang C, bagaimana posisi rumah ketika kain ditarik? Jawabannya ada rumah yang roboh. Mari refleksikan ya. Yang pertama, apa penyebab peristiwa alam berubah menjadi bencana alam? Jawabannya, jika membawa kerugian bagi manusia. Yang kedua, apa saja peristiwa alam yang termasuk bencana alam? Jawabannya, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin puting beliung, angin topang, kekeringan, tanah longsor, dan badai. Nomor 3, mengapa Indonesia termasuk negara yang rawan bencana alam, terutama gempa bumi? Jawabannya, karena letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Yang keempat, apa saja dampak dari bencana alam terhadap kehidupan manusia ya? Bisa bervariasi anak-anak, semua yang berkaitan dengan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, hingga dampak psikologis. Yang kelima, apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu teman atau keluarga yang terkena bencana alam? Jawabannya, bantuan bisa berupa materi, misalnya menggalang dana, mengirim makanan, baju, hingga obat-obatan. Bisa juga memberikan bantuan selain materi, misalnya memberikan semangat dan mendoakan mereka. Bencana alam gempa bumi, Indonesia itu merupakan negara yang rawan terjadinya bencana alam. Salah satu bencana alam yang sering terjadi yaitu gempa bumi ya anak-anak. Nah, hal ini dikarenakan Indonesia dilalui 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Jika 2 lempeng bertemu di suatu sesar, kemudian keduanya bisa bergerak saling menjauhi, saling mendekati, dan saling bergeser. Biasanya gerakan ini tidak dapat dirasakan manusia anak-anak. Ada saatnya gerakan lempeng ini saling mengunci sehingga terjadi kumpulan energi yang berlangsung terus-menerus. Lalu batuan pada lempeng tektonik tidak kuat menahan gerakan tersebut sehingga terjadi pelepasan energi yang mendadak. Saat itulah terjadi peristiwa yang disebut gempa bumi. Gempa bumi juga bisa diakibatkan oleh aktivitas gunung api ya. Saat gunung api melakukan aktivitas vulkanik, yaitu erupsi, gunung api akan mengeluarkan awan panas, hujan abu, lava, gas beracun, dan banjir lahar.
Gempa bumi dan letusan gunung api dapat mengakibatkan bencana alam lain, contohnya tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Penyebab tsunami paling banyak dikarenakan gempa bumi di dasar laut. Gempa bumi tersebut mengakibatkan rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam. Ketika gelombang sampai daratan, akan menyapu dan menghancurkan semua yang dilewati. Erupsi adalah letusan gunung api. Lalu lava itu artinya lahar. Lahar adalah lumpur batu yang keluar dari kawah gunung berapi. Apa yang sudah aku pelajari? Kita sudah belajar bahwa bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan bisa terjadi karena peristiwa alam, yaitu aktivitas yang ada di dalam bumi. Bumi berubah karena faktor alam dan hal ini tidak dapat dicegah oleh manusia. Peristiwa alam bisa menjadi bencana alam jika menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Bencana alam bisa berupa kejadian gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Nah, anak-anak, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video pembelajaran dari Bu Guru. Silakan anak-anak atau Bapak Ibu Guru juga bisa mengunduh file ini. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.